Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan saya masih bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Pak Luhut. Kita mulai ke ekonomi karena tadi kita sudah membahas soal pandemi. Tentu saja angka kasus COVID-19 yang menurun memberikan optimisme baru, Pak, bagi perekonomian di Indonesia. Sebagai Menko Marves, kita ingin tanya sebetulnya bagaimana Bapak melihat ekonomi kita yang saat ini lebih banyak didominasi oleh BUMN ketimbang swasta dan kedekatan ekonomi kita dengan Tiongkok, Pak, dan membuat kita posisinya sulit, Pak, antara perang dagang Amerika dan juga Tiongkok. Nah, sebenarnya kita ini kan kita undang-undang dasar kita nyebutin ya, bahwa kita negara bebas aktif ya. Jadi kemana aja kita berdagang sepanjang itu menguntungkan Republik Indonesia, menguntungkan rakyat Indonesia, ya itu kita lakukan. Apakah itu berdagang dengan Cina atau berdagang dengan Saudi, berdagang dengan Amerika, berdagang dengan bulan, mana aja. Ya, yang penting menguntungkan nggak buat kita, dirugikan nggak kita. Itu. Nah, kita nyusun kriterianya. Pokoknya kita mau deal dengan negara mana saja, dia harus mau pada hilirisasi, dia harus mau teknologi transfer, dia harus mau B2B, jangan G2G. Dia harus mau tadi bawa teknologi first class, jangan masalah lingkungan jadi masalah. Nah, ini dia harus mau memakai sebanyak mungkin pegawai dalam negeri. Tentu bertahap. Kalau dalam bidang high tech, kita kan mesti mentraining orang kita untuk sampai sana. Sementara itu, jadi kalau orang tanya kenapa kita dekat misalnya sama Cina, bukan Cina aja yang dekat sama kita. Sama Abu Dhabi kita super dekat. Tadi malam aja saya tuh lebih banyak sering bicara sama Abu Dhabi daripada Cina. Karena kan informasi yang beredar di luar, pemerintah ini sangat memiliki kedekatan dengan Tiongkok, begitu, Pak. Ada preferensi khusus gitu? Enggak, sekarang G42 datang kemari, dikirim oleh Crown Prince Muhammad bin Zayed, dan kemudian kemarin tim kita ada di sana berapa hari, ada INA, ya, Indonesian Investment Fund itu kan dibantu oleh ADIA dari Abu Dhabi. Nah, dengan Tiongkok, sekarang negara mana sih di dunia yang paling duitnya cepat keluar ya, dan teknologinya bagus? Ya, Nana jawab Tiongkok. Ya kita dekatin dia. Tapi dengan adanya krisis energi di sana, kemudian krisis utang Evergrande, itu akan mempengaruhi hubungan perekonomian kita dengan Tiongkok? Kita gitu ya? Nggak akan berpengaruh, Pak? Ya, karena itu akan berpengaruh, Pak, pada perekonomian global. Sampai hari ini tidak berpengaruh. Sampai hari ini tidak berpengaruh. Sebenarnya jujur ya, kalau nggak ada Tiongkok hari ini investasi seperti Morowali, WDB, di Virtual Dragon, kemudian di Bintan. Apa kita punya industri mobil listrik atau industri lithium baterai? Punya nggak? Kan nggak ada. Semua akan kita ekspor raw materialnya keluar. Orang lain nanti membuat itu baru masuk ke Indonesia. Jadi saya minta para pemirsa itu jernih melihat. Jangan kita ini gampang di ojok-ojok. Nah, sekarang ini justru orang marah sama kita sekarang seperti negara-negara Eropa. Kenapa marah? Karena selama ini pikiran mereka itu sumber barangnya dari tempat Nana, Indonesia nih. Aku nih yang menilai tambah. Setelah itu aku jual lagi ke kamu. Lah kamu tuh hanya pelengkap penderita. Jadi saya sampai pada kesimpulan, maaf ini, tidak ada negara maju itu yang mau negara berkembang jadi negara maju. So you have to survive. You have to do it by your own way. Ya, bicara soal investment sama teknologi nggak akan kelar ya, Pak ya. Soalnya banyak sekali yang dibahas. Bapak kelihatan sangat antusias, tapi ini juga menjadi antusiasme publik, Pak. Saya harus tanya, ini ramai sekali, ribut sekali, Pak, di media. Masa iya? Iya, soal bisnis. Nama Bapak kan tercantum, Pak. Oh, di Pandora Papers. Disebut punya perusahaan cangkang di Panama, Petro Capital. Nana. Seberapa kaya sebetulnya Luhut Binsar Panjaitan sampai namanya ada di Pandora Papers? Itu dulu yang saya harus tanya, Pak. Kalau kaya saya lihat aja laporan keuangan saya. Ya kalau untuk ukuran prajurit ya saya kaya lah. Tapi kan saya bukan pengusaha. Ya kalau ukuran itu ya saya udah. Nah, Pandora Papers itu saya 2006. Waktu itu lagi bagus-bagusnya harga batu bara. Jadi ada yang nawarin saya, teman baik saya, untuk bikin investasi di Ekuador. Dia teman baik dengan Presiden Ekuador. Saya masih ingat namanya, Korea namanya. Nah di situ investasi dia bilang ada ladang minyak untuk kalau Anda investasi nanti bisa anulah gitu.
bisa dapat bagus lah. Ya pilihlah kita situ, bikinlah perusahaan itu di situ. Nah kita kan investasi ke luar negeri boleh, kan jangan hanya investasi ke dalam negeri aja. Ini mantan tentara gagah juga lah bikin ke luar negeri kan. Jadi saya pergi ke sana, mungkin ada 6 kali saya ke sana pergi. Tapi lama-lama saya lihat kayak yoyonya anu sekali keadaan politik di sana, itu apa namanya itu, unstable banget. Ada kudeta lagi waktu itu, terus kemudian ya macam-macam lah. Akhirnya peraturan mereka yang tidak jelas, kita pikir di sini kita tidak jelas, super tidak jelas lagi di sana. Oke. Ya, akhirnya saya sudah 2 tahun lah itu, saya lihat kok capeknya traveling 27 jam. Saya putusin nggak jadi lagi deh, tutup. Itu aja, selesai tahun 2008 atau 2009. Tapi Bapak pada saat menjadi pejabat publik tidak melaporkan itu ya Pak ya? Ya memang nggak ada apa-apa. Oke, kenapa tidak dilaporkan Pak? Apa harus dilaporin itu ya? Karena kan ada stigma, sebetulnya tidak ada yang dilanggar ya Pak, tidak ada unsur pidana di situ, tapi kan kemudian banyak Ya, stigma, banyak banyak cap, perusahaan-perusahaan yang saya harus laporin perusahaan yang belum cangkang pernah dibuat jadi. untuk menyembunyikan pajak begitu loh Pak. Ya kan terbuka itu. Ada nggak aliran duit? Kan belum ada bisnisnya juga. Jadi untuk apa dilaporin? Karena ada beberapa perusahaan-perusahaan juga yang sedang kita bentuk dulu, tapi tiba-tiba nggak jalan, apa ini dilaporin? Tapi Bapak taat pajak kan? Oh, saya periksa pajak saya, Nana. Saya dapat penghargaan loh bayar pajak. Ya, dapat penghargaan loh. Jelek-jelek gini nih. Iya Pak, karena kalau kita lihat negara lain seperti Denmark, mereka kan menemukan tagihan pajak hampir 1 triliun. Ini seandainya ya Pak ya, Pak Luhut sebagai pejabat publik, kalau kemudian diperiksa oleh BPK dan juga Dijen Pajak, Bapak siap nggak? Sangat siap. Jadi malah saya bilang kalau saya salah, saya kan bicara data tadi, ya hukum aja, simple as that gitu. Mas aku udah begini aja supaya pensiunan, masa nggak bersyukur? Ya salah dong nanti kalau kita nggak bersyukur. Saya kira nggak ada yang saya tutupin satu pun, saya buka aja semua itu. Presiden sempat tanya nggak Pak ketika nama Bapak muncul di Panama Papers, di Pandora Papers? Presiden itu nggak suka bicara gosip-gosip. Oke. Beliau itu bukan penggosip. Bukan hanya di Pandora Papers nama Pak Luhut, kalau Bapak tadi yakin bahwa itu sudah selesai 2006 sampai 2008, nama Bapak juga disebut dalam laporan ekonomi politik penempatan militer di Papua, kasus Intan Jaya. Ini yang diluncurkan oleh koalisi masyarakat sipil di Papua. Itu lebih aneh lagi, makanya saya... Cikal bakal masalah Bapak dengan Haris Azhar dan Fathia. Makanya saya senang, Nani, ini ingat ya, tidak ada kebebasan absolut. Ya, semua harus kebebasan bertanggung jawab. Jadi kalau kamu mengatakan saya melakukan itu publik ya, publicly, ya saya harus tanya kamu, kenapa kau tuduh saya tidak pernah merasa ada itu? Dan tidak ada pada laporan perusahaan saya pernah berbisnis di Papua sampai hari ini. Saya nggak tahu nanti satu ketika kalau saya sudah berhenti menteri, saya mungkin ada bisnis saya don't know. Tapi per hari ini saya nggak punya. Sebelumnya juga tidak punya. Bahwa dulu ada orang nawarin saya bisnis di sana, yes, tahun 2009. Tapi kemudian tahu oleh staf saya selalu kan gitu. Saya bilang oke, prinsip setuju. Saya minta para staf saya, direktur saya pelajarin. Mereka bilang nggak bagus Pak, kita nggak terusin. Ya sudah selesai. Tapi termasuk relasi kepentingan bisnis dengan PT Madinah Qurrata Ain atau MQ. Bapak membantah tidak punya relasi bisnis dengan PT itu Pak? Tidak punya. Oke. Makanya saya bilang tadi, saya senang kalau di pengadilan, saya akan hadir. Oh, Bapak biar akan hadir? Biar pembelajaran pada semua masyarakat kita. Jangan asal omong. Kalau saya salah, saya dipenjarain. Tapi kalau kau yang salah, kau yang dipenjarain. Itu as simple as that. Kenapa kemudian Bapak memilih membawa persoalan ini ke polisi Pak? Ke ranah pidana. Kenapa kemudian Bapak sebagai pejabat publik, Bapak nggak hadir saja menjelaskan di publik, duduk bersama dengan Haris Azhar, mana bukti Anda, ini yang saya punya. Pembelajaran kepada publik lain kali jangan asal nuduh. Oke. Artinya Bapak udah merasa bahwa ini sangat mencemarkan nama baik Bapak dan keluarga. Ya kan saya memikir anak cucu saya. Ya anak cucu saya nggak peduli yang lain. Saya yang peduli adalah anak cucu saya. Karena saya selalu bicara kepada anak cucu saya jangan melakukan ini konflik of interest dan sebagainya. Harapannya Bapak apa sih? Apakah kemudian Haris Azhar dan Fathia minta maaf saja cukup atau memang harus diproses secara pidana? Kan sudah saya somasi 2 kali. Kan apalagi kurangnya? Kan sudah Nana, udah saya somasi nggak mau ya sudah. Kan si Haris itu saya kenal baik. Dia datang ke rumah saya, datang kantor saya berkali-kali. Minta bantuan, minta macam-macam itu, tolong, minta dia ngurusin saham atau apa. Ya saya fasilitasi sampai bisa
yang bisa, yang tidak bisa mana gitu. Soal saham, pengacara Bapak, Pak Junifar Girsang mengatakan bahwa Haris Azhar pernah datang ke Bapak minta saham, saham Freeport. Itu betul, Pak? Ya, dia mewakili katanya suku-suku yang di situ gitu. Ya saya dengerin. Kemudian saya suruh mereka ke Pak ahli hukum saya. Saya selalu refer kepada yang ahlinya. Pak Lambok, Pak Lambok saya suruh periksa itu Pak Lambok gitu. Oke, artinya bukan untuk kepentingan pribadi dia, tapi saya memang untuk tahu. masyarakat Papua. Saya nggak tahu soal urusan dia itu. Oke, tapi harapannya Bapak apa? Apakah kemudian kalau misalnya mereka minta maaf datang ke Bapak secara terbuka kalau itu sudah sekarang cukup? Nana minta maaf itu di pengadilan aja. Biar kita belajar semua. Belajar bahwa kamu jangan asal ngomong. Kau harus bertanggung jawab terhadap omonganmu. Jangan kau berlindung hak asasi manusia. Emang lu aja yang punya hak asasi manusia. Saya juga kan punya hak asasi manusia dong. Iya dong, kamu cederain saya, masa saya nggak melawan? Emang lu aja yang boleh melawan. Nanti diselesaikan secara hukum begitu ya Pak ya? Tapi sebagai sesama manusia udah memaafkan dong Pak? Udah saya maafin, tapi biar belajar yang lain. Jangan asal ngomong aja di Republik ini. Semua harus bertanggung jawab. Ini kan banyak asal bunyi aja. Padahal kalau lihat di belakangnya banyak tak jelasnya juga. Oh gitu ya Pak ya? Oke. Pak Luhut, tapi kalau kita lihat Bapak nih jabatannya banyak sekali loh Pak. Selain tuduhannya banyak yang dialamatkan ke Bapak, jabatan Bapak itu banyak banget. Saya sebutkan ya Pak ya, kalau kita recap, tim kami sudah merecap jabatan Bapak itu kira-kira ada 5. Tapi saya sebutkan aja yang beken-beken. Menko Marves, Koordinator PPKM Jawa Bali, Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Seolah-olah semua urusan di Republik ini diserahkan ke Luhut Binsar Panjaitan. Bapak nggak khawatir Pak, publik merasa bahwa Anda sangat berkuasa di Republik ini? Nana, saya ini kan Menko Marves, Maritim Investasi. Ada 7 kementerian di bawah saya. Ya. Jadi setiap kementerian ini satu aja pekerjaan. Itu kan harus terkoordinasi. Iya kan? Ya saya ditunjukin anunya, salah itu. Kan orang selalu melihat misalnya infrastruktur. Ya. Emang hanya dengan PUPR kalau infrastruktur? Berkaitan dengan yang lain sih Pak. Iya. Misalnya tanah. Tanah itu ATR, di bawah saya ATR, kan tidak. Ya kan mesti diajak. Kementerian Keuangan di bawah saya kan tidak, tapi kan mesti diajak. Ya. Itu aja 3 itu aja udah jelas Nana. Nanti kalau kita bicara perhubungan, sama juga. Kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sekarang saya ditugasin itu. Setelah bermasalah oleh Presiden Pak Luhut yang nyelesain. Emang kalau saya ajak Menteri ATR, saya ajak Pemda, saya ajak tadi apalagi Kementerian Keuangan, apa di bawah saya enggak kan? Tapi itulah karena berpikir kita enggak paham, penyelesaian itu harus holistik dan terintegrasi. Nah saya berpikirnya selalu begitu. Ya saya bikin holistik, saya bikin terintegrasi, biar selesai. Tapi Bapak merasa nggak jadi tukang cuci piring kotor gitu untuk persoalan Republik ini? Saya senang kerja sih. Banyak loh Pak yang bilang begitu. Ya saya senang kerja sepanjang saya enggak ada kepentingan pribadi, saya nggak peduli kok. Orang mau ngomong apa juga, saya nggak peduli. Yang pusing mungkin istri saya aja. Karena istri saya bilang, ini capek lah, kamu ditudingin gitu. Saya bilang, kenapa kamu baca sosmed, nggak usah baca. Capek artinya keluarga dituding berbagai macam tudingan. Tapi belakangan ini kita lihat di media sosial bertebaran flyer relawan Luhut untuk Pilpres 2024. Sudah ada yang mendeklarasikan diri untuk mendorong Bapak menjadi calon presiden di 2024. Pertanyaan yang harus saya tanya ke Bapak, Bapak berminat nggak sih jadi capres di 2024 Pak? Ya, Nana dengerin, kamu ini masih muda. Kita itu harus kenal diri kita. Ya, Sun Tzu bilang, kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 kali kau perang, 1000 kali kau menang. Jadi kita harus tahu diri, kita harus tahu ukuran kita tahu siapa kita. Nah saya tidak merasa saya dalam posisi seperti itu. Ngapain saya habisin energi saya untuk berpikir seperti itu? Untuk apa? Angguran saya saya berikan semua energi saya ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang banyak sekali yang harus selesaikan ke depan. Jadi sama saya sekarang tidak ada terpikir situ. Jangan kamu bicara itu, nanti kalau kau bicara gitu ke istri saya dimarahin di rumah. Tapi Bapak sama sekali nggak tertarik Pak? Nggak tertarik. Karena kekuasaan itu kan begitu menggiurkan Pak. Sekarang kamu lihatlah lifestyle saya, apa ada saya kamu lihat seperti orang lain, mungkin banyak orang yang banyak, kan biasa aja cuma sendiri kemana-mana, enggak. Tapi dari hati yang paling dalam Bapak nggak tertarik ya? Nggak.
Sama sekali. Sama Nah, sekali. setelah ini Karena saya tahu diri saya. Kenapa saya sakitin hati saya, sakitin diri saya dengan bermimpi sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Dan untuk apa juga? Saya udah 74 tahun. Mahathir 91 sih, Pak. Kamu tuh tajam juga mulutmu nih, Nana. Ya. Kan nggak harus jadi RI 1, Pak. Bisa jadi RI 2 begitu, Pak. Pak JK juga pada saat itu usianya Pantas juga kamu lanjut, dipilih Pak. jadi pewawancara gitu. Iya, Pak. RI 2 pun nggak tertarik, Pak? Nggak. Sama sekali ya, Pak ya. Kita catat hari ini ya, Pak ya. Kita tunggu nanti 2024 Bapak tertarik atau tidak ikut kontestasi. Iya, Pak ya. Waktu yang akan menjawab ya, Pak. Ya, Pak? kita lihat lah, Nana. Oke, kita lihat. Itu jawabannya saya tunggu. Kita lihat saja. Saya nggak tertarik situ. Oke, ini pertanyaan terakhir yang harus saya tanya ke Bapak. Bapak sudah menjadi politisi senior sejak lama, jadi menteri juga dari zaman Presiden Abdurrahman Wahid sampai sekarang membantu Presiden Jokowi 2 periode. Setelah ini apakah kemudian Bapak akan tetap membantu presiden berikutnya atau memilih istirahat ngomong cucu, Pak? Enggak, saya enggak mungkin lah berhenti berkarya ya. Saya punya kan foundation, ya saya punya tadi sekolah, ya saya kan kerja di situ. Dan saya juga punya usaha, ya saya kan kerjain perusahaan. Tapi saya kira nggak di perusahaan saya nggak akan banyak bekerja. Tapi di foundation ini saya kira saya akan banyak, karena itu mencerdaskan anak-anak bangsa ya. Jadi orang kadang-kadang pikir, bilang Pak Luhut tuh juga ngurusin gini. Saya dari 20 tahun yang lalu, nah itu foundation saya itu udah memberikan subsidi kepada anak-anak pintar dari keluarga yang kurang mampu di Danau Toba sekitarnya. Nah itu saya pikir ya sumbangan saya yang konkret pada SDM, sumber daya manusia. Nah sekarang kan SMA unggul saya itu nomor 4 tahun ini, kemarin nomor 3, matematik nomor 1 seluruh Indonesia. Itu dari pinggir Danau Toba, kampung. Itu buat saya kepuasan tersendiri dengan istri saya. Jadi seperti itu apa mesti harus jadi presiden baru kita ngabdi? Kan enggak. Apa harus jadi wapres untuk kita mengabdi? Kan enggak juga. Jadi banyak menurut saya bidang pengabdian yang bisa kita berikan untuk bangsa ini. Nah saya juga ingin pembelajaran pada kita semua untuk jangan hanya bercita-cita hanya itu. Hanya harus presiden gitu, harus jadi wapres itu. Sekarang saya juga banyak yang saya abdikan. Saya banyak kerjakan paling tidak di bidang saya membuat efisiensi di banyak tempat. Paling tidak saya bisa memberikan contoh pada anak-anak muda. Kamu jangan mau berbuat macam-macam aneh-aneh di dalam pemerintahan. Jadi menurut hemat saya ya kalau saya nanti pensiun tahun 2024 saya pengen nanti mendorong betul-betul foundation saya itu. Dan saya mau itu kelasnya jadi bisa naik. Ya saya kira ya itu. Tapi kalau presiden berikutnya meminta Bapak untuk membantu, Bapak siap dong? Ya sebagai mungkin kalau mantan tentara. memberikan advice, saya kira sih saya siap-siap aja. Tapi kalau untuk di kabinet lagi, saya bisa katakan Nana, kita semua harus tahu diri. Oke, tahu kapan harus berhenti, ya, tahu jadi kapan harus mulai. Semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Ya, semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Jadi jangan kita membuat sakit hati diri kita gitu loh. Jadi saya nggak pernah berekspektasi gitu. Dan saya juga harus dengarkan pendapat istri saya. Karena ya kami hidup sudah berapa puluh tahun bersama-sama. Jadi loyalitas pada istri juga harus didengarkan banget. Istri sudah minta untuk istirahat ya Pak ya? Ya istri bilang udahlah kita ngurusin inilah. Kamu kan tahun 2024 kalau Tuhan ngasih baik-baik, saya kan masih sudah umur 77 tahun. Masa nggak tahu diri? Kan seperti saya bilang tadi, kamu bilang tadi Mahathir 95. Ya Mahathir kan Mahathir, saya kan Luhut Panjaitan. Iya. Oke. Dan tidak mesti harus jadi prime minister atau jadi presiden. Ngabdi, ini kan ngabdi juga kalau anak-anak kampung itu bisa kamu jadikan somebody membuka masa depan dia. Mungkin dia yang jadi presiden one day atau prime minister one day. This is satisfaction yang kau juga nggak bisa ukur. Oke, terima kasih sekali Pak Luhut atas waktunya sudah menjawab semua persoalan, semua pertanyaan, semua tuduhan yang mampir ke Bapak. Semoga kemudian ke depan semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Terima kasih sekali Pak Luhut atas waktunya kepada CNN Indonesia. Oke. Dan demikian wawancara saya dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.